Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Kali ini aku akan sampaikan sebuah topik, yaitu tujuan hidup menurut Islam. Konsep manusia menurut agama Islam dapat diambil dari ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Menurut Al-Quran, manusia diciptakan Allah dari intisari tanah yang dijadikan nutfah dan disimpan di tempat yang kokoh. Kemudian nutfah itu dijadikan darah beku itu dijadikan mudghah dijadikan tulang dijadikan dibalut dengan daging, yang kemudian dijadikan Allah makhluk lain. Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 12-16. Al-Quran surat Al-Sajdah ayat 7-9 selanjutnya menjelaskan bahwa setelah kejadian manusia dalam kandungan mengambil bentuk, ditiupkan Allah ke dalamnya ruh dan dijadikannya pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Setelah lahir ke dunia, manusia tentunya harus memiliki tujuan hidup untuk menjalani kesehariannya. Bagaimana seorang umat menemukan tujuan hidup menurut Islam tercantum dalam ayat sebagai berikut, yang artinya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang pasti ada tanda-tanda bagi semua yang diberkahi dengan wawasan yang mengingat Allah ketika mereka berdiri dan ketika mereka duduk dan ketika mereka berbaring untuk tidur dan renungkan penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan ini tanpa makna dan tujuan. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Bagi umat muslim, tujuan hidup menurut Islam telah ditetapkan dan diberikan berbagai petunjuk dan pedoman dalam kitab suci Al-Quran. Mengingat mengutip Ibrahim Bafadol dalam publikasi STAI Al-Hidayah Bogor, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatunya di dunia ini dengan tujuan yang jelas seperti yang diriwayatkan dalam ayat Al-Quran. Dan kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Quran surat Al-Ahqaf ayat 3. Demikian pula halnya dengan manusia, makhluk yang Allah istimewakan dan telah diberi kelebihan dari sekalian makhluk yang ada. Allah Ta'ala tidaklah menciptakan manusia kecuali untuk sebuah tujuan yang besar dan risalah misi yang agung. Mustahil Allah menciptakan manusia tanpa suatu maksud yang urgen. Allah telah membantah sangkaan yang salah dari sebagian manusia. Sebagaimana firman-Nya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami
Quran Surat Al-Mu'min ayat 115. Tentang tujuan hidup dalam Islam bagi manusia, Al-Quran Al-Karim telah memaparkannya dengan sangat jelas. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka tidaklah disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat serta menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bazinah ayat 5. Menurut Ahmad, bukunya tahun 2005, halaman 61 sampai 63, terdapat beberapa tujuan penciptaan manusia yang perlu diketahui. Tujuan utama penciptaan manusia adalah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran As-Zariyat ayat 56. Makna ibadah dalam Islam adalah tunduk dan patuh sepenuh hati kepada Allah. Pengertian ibadah sangat luas, meliputi segala amal perbuatan yang titik tolaknya ikhlas kepada Allah. Tujuannya keridhaan Allah, garis amalnya soleh. Ibadah tidak akan mengurangi prestasi kerja seseorang hamba, tetapi justru akan memperoleh nilai tambah yang sangat bebas, artinya baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya, karena segala perbuatannya dilandasi dengan motivasi luhur yang terkait dan terikat dengan Zat yang Maha Tinggi, Maha Rahman dan Rahim, Maha Melihat dan Maha Mendengar. Tujuan kedua adalah manusia diciptakan sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, Yunus ayat 14, dan Al-An'am ayat 165. Karena Allah Zat yang menguasai dan memelihara alam semesta, Rabbil Alamin, maka tugas utama manusia sebagai wakil Tuhan ialah menata alam sebaik-baiknya untuk kesejahteraan hidupnya. Tujuan ketiga, manusia diciptakan untuk membentuk masyarakat manusia yang saling kenal-mengenal, hormat-menghormati, dan tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Kalau tujuan penciptaan yang pertama dan kedua lebih difokuskan pada tanggung jawab individu, maka tujuan penciptaan yang ketiga ini menegaskan perlunya tanggung jawab bersama dalam menciptakan tatanan kehidupan manusia, kehidupan dunia yang damai. Manusia lahir ke dunia ini bukan atas kehendak sendiri, melainkan karena iradah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia secara alamnya pasti ingin melanjutkan hidup, tetapi dalam usaha-usaha melanjutkan hidup itu, ia akan menghadapi tantangan-tantangan yang acap kali merupakan bahaya, misalnya dalam bentuk bencana alam, dalam bentuk penyakit, ataupun dalam bentuk maut. Terhadap hal-hal ini, manusia kerap merasa dirinya lemah dan ingin mencari tempat berlindung dan tempat meminta tolong untuk kesejahteraan dan keselamatan diri. Dalam hal ini manusia lantas berpaling pada agama. Agamalah yang dianggap dapat memberi petunjuk dan jalan yang harus ditempuh untuk keselamatan dirinya itu. Bagi orang yang tidak mau mengenal atau membenci agama seperti orang-orang ateis, tujuan hidup di dunia ini baginya adalah misteri, sesuatu yang tidak jelas
baik arah maupun wujudnya, sehingga akhirnya dia mengalami kehidupan yang sesat. Sigmund Freud, seorang psikoanalisis yang ateis, mengatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah kematian di dunia ini. Agar manusia hidupnya tidak sesat, maka agama memberikan petunjuk kepada manusia tentang apa sebenarnya tujuan hidup di dunia ini. Dalam hal ini, Islam menjelaskan bahwa tujuan hidup manusia di dunia ini tiada lain adalah marzotilah, ridho Allah, dicintai Allah. Untuk mencapai tujuan hidup menurut Islam ini adalah dengan bertakwa atau beriman dan beramal soleh, beribadah kepada Allah, seperti tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Dalam konteks hubungan dengan Robnya, manusia adalah hamba Allah. Sedangkan dalam konteks hubungan dengan alam semesta, kaun, ia adalah khalifah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan hidup dalam Islam bagi manusia adalah menunaikan penghambaan dan pengabdian dalam makna yang luas kepada Allah Ta'ala. Sedangkan perannya di muka bumi adalah sebagai khalifah, pemimpin di alam semesta ini. Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk yang istimewa, makhluk yang sangat dimuliakan. Allah telah mengistimewakan, memuliakan, dan mengutamakan manusia di atas makhluk-makhluknya yang lain. Demikian sobat-sobatku, terima kasih. Sampai jumpa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.